Sebelum Ibu memulai pelajaran kita hari ini, Ibu cek dulu kehadirannya. Susianti, Nurul Melani, hadir Bu. Sofia, hadir Bu. Hadir semua ya? Iya Bu. Alhamdulillah. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu, pengertian kampu? Ya, silakan. Kampu adalah jarak antara dari sekolah atau jembatan dan titik potongan kain. Ya, benar sekali. Apa tuh? Jadi kampu adalah jarak antara dari sekolah atau jatikan dan tepi potongan kain. Nah, sebelum Ibu masuk di materi inti pada hari ini, Ibu akan menyajikan dua macam gambar. Kalau anak-anakku perhatikan dengan baik. Ini adalah gambar busana kerja dan di sampingnya adalah gambar kampu balik. Nah, pertanyaannya Ibu adalah, apakah kampu balik cocok digunakan untuk busana kerja? Tidak. Yang bilang tidak siapa? Yang bilang cocok? Oke. Kemudian gambar kedua. Gambar kedua ada gambar baju pesta dengan kain brokat. Tahu brokat? Tahu. Apa? Renda. Di sampingnya ada kampu buka dengan obras. Nah, kira-kira kampu buka dengan obras cocok tidak digunakan untuk baju pesta brokat seperti gambar di atas? Cocok. Yang bilang cocok siapa? Tidak cocok? 2 orang. Oke, kita simpan jawabannya. Nah, inilah gunanya kita mempelajari tentang macam-macam kampu. Ibu ingin kalian tahu, kalian mengerti apa sebenarnya tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuannya, Ibu ingin kalian mampu mengklasifikasi macam-macam kampu pada suatu produk dan mampu menelaah kampu pada suatu produk. Nah, materi kita hari ini adalah macam-macam kampu pada suatu produk dan menelaah kampu pada suatu produk. Macam-macam kampu. Kampu buka. Ada yang bisa baca satu orang? Ya, silakan. Kampu terbuka mudah dibesarkan dan dikecilkan. Kampu terbuka digunakan untuk menyelesaikan tepi pakaian agar tampak rapi pada bagian baik. Tidak terlihat setikan-setikan. Tambahan kampu untuk jadikan terbuka paling sedikit 2 cm dan selesai jadi 1,5 cm atau lebih. Ya. Nah, ini contoh dari kampu terbuka dengan setikan mesin. Ibu ada fragmen macam-macam kampu. Bisa dilihat. Ini contoh kampu terbuka dengan setikan mesin. Sama kan? Ya. Kemudian yang kedua, kampu terbuka dengan rompok. Bisa dilihat gambarnya, kampu terbuka dengan rompok. Nah, seperti ini. Ya kan? Kemudian ada kampu tutup. Ini kemeja. Biasanya di bagian bahu itu memakai kampu pipi. Anak-anak, nah biasanya kalau sarung itu pakai kampu apa? Pakai kampu sarung. Bisa dilihat kampunya? Nah, ini adalah kampu sarung. Kenapa pakai kampu sarung? Karena sarung. Kenapa sarung menggunakan kampu sarung? Kenapa sarung menggunakan kampu sarung?
sarungnya ini baiknya di mana? Buruknya di mana? Tidak ada kan? Orang memakai sarung itu langsung pakai. Kemudian busana anak. Busana anak biasanya memakai kampu apa? Kampu balik. Di bagian sisinya itu memakai kampu balik. Kemudian kerung lengan memakai kampu balik. Ini kampunya kampu apa? Kampu buka dengan penyelesaian obras. Nah, di bagian bahunya juga menggunakan kampu buka dengan penyelesaian obras. Bahan utamanya memakai kampu balik, ya kan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Ibu, apa perbedaannya kampu pipi dan kampu sarung? Nah, apa perbedaannya kampu pipi dan kampu sarung? Kampu pipi terdapat satu jahitan di satu sisinya, satu bagiannya, bagian baiknya. Kemudian di bagian yang satunya itu terdapat 2 jahitan. Kalau kampu sarung, bagian baik maupun bagian buruknya itu terdapat 2 jahitan. Sudah ngerti? Sudah tahu perbedaan kampu pipi dan kampu sarung? Tahu. Terus sampai di sini ada lagi pertanyaan? Sudah mengerti? Oke. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Untuk kelompok 1 sesuai saja absen, nomor urut 1 dan nomor urut 3. Silakan bergabung dengan teman kelompoknya. Di sini Ibu akan membagikan handout dan LKPD untuk diskusi. Nah, sekarang Ibu akan membagikan handout dan LKPD untuk diskusi kelompok. Kelompok 1? Kelompok 4? Kelompok 3? Kelompok 4? Nah, untuk LKPD-nya silahkan buka petunjuk pengerjaannya. Di situ ada, silahkan baca petunjuk pengerjaannya. Waktunya hanya 10 menit. Kira-kira bahan tekstil apa yang sesuai untuk gambar pertama. Kemudian kira-kira penerapan kampu pada suatu produk atau busana. Misalnya sisi badannya itu menggunakan kampu apa. Silahkan dikerja berdiskusi dengan teman kelompoknya. Waktunya 10 menit. Silakan. Hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan presentasikan hasil diskusi kami. Dengan ini dipersilakan pemateri membacakan hasil diskusi kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut hasil diskusi kami, pada gambar pertama, bahan tekstil yang sesuai adalah kain drill dan katun. Di bagian bahu, kampu pipi. Di bagian kerung lengan, kampu pipi. Dan di sisi lengan, kampu tutup dengan obras. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin menanggapinya? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami dari
kelompok 3 ingin menanggapi gambar kedua. Menurut kelompok kami, penerapan kampung pada bagian kerumunan yang ada pada gambar kedua adalah pada bagian kerumunan itu menggunakan kampu balik. Terima kasih atas tanggapannya dari kelompok 3. Sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 1. Karena semua kelompok sudah memaparkan hasil diskusinya pada hari ini, silakan anak-anakku membuat kesimpulan dari hasil diskusi kalian hari ini. Sudah? Sudah, Bu. Nah, silakan kelompok 1 memaparkan kesimpulannya. Kesimpulan, pada gambar pertama baju kemeja, penerapan kampu yang digunakan bermacam-macam. Tidak hanya menggunakan satu jenis kampu, begitu juga dengan gambar kedua. Ya, karena semua kelompok sudah membuat kesimpulan, memaparkan kesimpulannya, Ibu sudah mendengar semuanya. Semuanya sudah benar, alhamdulillah. Ibu hanya mau menambahkan bahwa dalam setiap pembuatan busana, sebelum kita membuat busana itu, apakah itu busana kerja, busana pesta, busana anak, sebelum kita membuatnya, kita terlebih dahulu harus menganalisis sebenarnya kampu apa yang cocok digunakan. Sampai di sini sudah paham, sudah mengerti? Sudah, Bu. Nah, kalau begitu silakan anak-anakku kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ibu akan memberikan evaluasi tentang materi kita pada hari ini. Di sini ada soalnya berupa soal isian atau esai. Silakan anak-anakku kerja. Ini gunanya Ibu kasih evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman sejauh mana tingkat pemahaman kalian pada materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Silahkan dikerja. Kalau sudah selesai, kumpul di mejanya Ibu. Selesai, Bu? Semuanya sudah? Sudah, Bu. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membuat macam-macam kampu untuk pertemuan minggu depan. Sebelum Ibu menutup pelajaran kita hari ini, silakan bersihkan tempatnya masing-masing. Silakan kertasnya dibuang pada tempat sampah. Untuk ketua kelasnya, silakan pimpin temannya baca doa setelah belajar. Duduk siap, Ran. Sebelum mulai belajar kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.